Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing lagi kegiatan hari ini. Ini itu aku lagi rebus daging kurban. Nah, jadi ceritanya kemarin pas di hari lebaran haji, aku dibagi sama tetangga 2 kresek daging kurban. Alhamdulillahnya daging semua yang aku dapat, jadi mengelolanya tidak begitu rumit ya teman-teman. Nah, tadi dagingnya udah aku rebus terlebih dahulu. Pasti teman-teman bisa nebak nih aku mau masuk apa nih, ayo. Nah, jadi dagingnya mau aku olah menjadi masakan yang lezat ya teman-teman. Dan aku mau masak rendang daging, dan di sini lanjut persiapan untuk prepare perbumbuannya. Masya Allah ya, jiran-jiran aku tuh ingat aku. Di tahun ini aku sampai dapat 2 kresek daging kurban. Di tahun-tahun kemarin aku nggak dapat sama sekali. Oh ya teman-teman, olahan daging kurban teman-teman di rumah masih utuh di dalam freezernya, atau udah diolah menjadi rendang, atau udah didendeng, atau udah disup. Biasanya nih kalau udah pada banjir daging kurban, biasanya banyak olahannya nih ya. Ibu-ibu di rumah pasti pada jago nih bikin olahan daging kurban ya kan teman-teman. Mau itu didendeng, mau itu direndang, mau itu disambal goreng ataupun disambal lado ya kan. Ya macam-macam lah olahan daging kurban. Nah, ini perbumbuannya udah siap, mau aku blender. Minta maaf ya teman-teman kalau cara masak aku tuh nggak sama kayak teman-teman di rumah. Yang penting olahannya udah benar, udah halal, dan udah jadi rendang. Dan yang terpenting pak suaminya nggak komplain dan masakan kita habis dimakan. Ini dia perbumbuan yang udah aku blender tadi. Langsung aja di sini aku tumis menggunakan minyak. Nah, setelah mengeluarkan bau aroma yang sedap, baru aku masukin tuh ya daging yang udah aku rebus tadi. Dan di sini aku menggunakan perbumbuannya bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, sedikit ketumbar, dan juga bubuk kunyit. Dan ini dia primadonanya, daun jeruk, gak bisa di skip ya teman-teman untuk aroma terapiknya. Dan untuk tambahan aroma terapiknya 1 batang serai dan juga sedikit kulit manis. Hampir lupa masukin bubuk kunyit. Yang gak pakai kunyit juga gak apa-apa, opsional, bisa di skip ya teman-teman. Nah, untuk perbumbuannya tadi udah aku tumis dengan menggunakan sedikit minyak. Setelah mengeluarkan bau aroma yang sedap, baru aku masukin si daging yang udah aku rebus tadi. Dan di sini kerisiknya aku masukin terakhir ya teman-teman, dan juga si kulit manisnya sengaja aku masukin terakhir ya teman-teman. Dan juga di sini aku menggunakan kerisik instan, nggak sempat gitu aku ngulek-nguleknya teman-teman. Dan aku menggunakan kerisik yang instan aja. Kerisik dan kulit manisnya sengaja aku masukin terakhir di dalam kuali ya teman-teman. Kebetulan juga nih pak suami asli orang Minang ya teman-teman. Di sini aku merasa perbumbuannya banyak kekurangannya teman-teman, dan aku menggunakan perbumbuan yang ada aja. Dan supaya rendang teman-teman lebih cantik dan lebih menawan lagi ya, supaya merah merona gitu, harus memakai cabai merah ataupun cabai kering. Nah, dikarenakan aku kehabisan cabai merah, ya udah aku menggunakan cabai hijau. Dan juga di sini harus pakai buah pala ya. Biasanya kalau rendang original itu harus pakai buah pala, tapi aku nggak ada teman-teman, aku nggak punya. Ya udah aku skip aja itu. Yang penting ini rasa rendang aku itu nggak kalah sama rendang yang teman-teman masak di rumah. Nah, seperti inilah olahan daging kurban yang 95%-nya jadi rendang. Dan seperti inilah cara memasak aku teman-teman, olahan dagingnya. Dan juga nggak lupa juga tadi aku tambahin sedikit santan supaya lebih lemak lagi, dan juga air supaya dagingnya itu tambah lebih empuk lagi. Dan ini kita tinggal menunggu keringnya aja ya teman-teman, supaya menjadi rendang seutuhnya. Dan gak lupa pula aku letak sedikit garam, dan juga penyedap rasa aku skip ya teman-teman, karena aku udah kehabisan penyedap rasa juga di sini. Dan jangan lupa tes rasa. Dan di sini aku mau gunting-guntingin sedikit lagi daun jeruknya teman-teman, supaya lebih nendang lagi rasa khas rendangnya. Dan daun jeruknya akan aku taburi di rendangnya setelah matang nanti ya teman-teman, ataupun setelah kompornya aku matikan. Nah, ini dia olahan daging kurbannya udah jadi rendang. Alhamdulillah, ini itu rendangnya endelita banget. Siapa lagi yang gak muji diri kalau bukan diri kita sendiri ya teman-teman. Yang penting udah nikmat, udah habis lah pokoknya dimakan. Minta maaf ya teman-teman, tadi pas waktu masak ataupun pas waktu kering rendangnya nggak aku sempat videoin. Ini juga aku masak-masaknya berutinitas pas waktu lepas maghrib gitu. Jadi anak-anak juga udah pada mengantuk, minta dikelonin, minta
minta diulit-ulit gitu teman-teman. Ya udah jadi aku skip aja pas waktu rendangnya udah kering. Dan ini baru aku videoin setelah masaknya aja. Dan ini lanjut ke malam harinya, udah tengah malam juga. Pak suami pulang nih teman-teman. Ini lanjut ke malam harinya teman-teman. Pak suami lagi bawa durian dan buah manggis. Masya Allah di tahun ini lagi pada musimnya buah dan juga daging kurban. Gimana di daerah teman-teman? Udah pada musim buah apa belum? Udah selesai berutinitas di dapur, bikin olahan daging kurban menjadi rendang, dimasak rendang. Nah, tibanya di malam hari mau istirahat juga dibawakan buah sama Pak suami teman-teman. Masya Allah, nikmat yang mana lagi yang harus didustakan ya teman-teman. Bersyukur aja dengan apa yang kita punya sekarang maupun esok dan seterusnya, amin. Dan ini dia duriannya teman-teman, ada 5 biji durian teman-teman. Dan ini itu alhamdulillahnya durian musangking. Dan gak lupa juga berbagi ke jiran-jiran tetangga ya teman-teman. Gak semua jiran sih aku bagi, tertentu aja. Dan di sini juga aku mau lanjut lipat pakaian teman-teman. Ya seperti biasa aku tuh memang gak bisa lihat pakaian yang bertumpuk-tumpuk gitu ya teman-teman. Ya gak tega aja gitu, kayak kalau udah ditumpuk-tumpuk gini baunya juga udah lain nantinya ya teman-teman. Dah agak berbau gitu, aku gak suka teman-teman. Ya kan kita memasak gitu ya, asap-asap masakan itu ya pasti nempel ke baju-baju kita ya teman-teman. Benar gak sih teman-teman? Jadi ya aku nggak mau gitu melihat pakaian ketumpuk, langsung aja aku lipat. Meskipun ini udah jauh malam ya teman-teman, pasti aku sempetin buat lipatin pakaian teman-teman. Nggak tega lihat pakaian yang numpuk-numpuk gini teman-teman. Kayak nggak tega apa aja ya teman-teman. Ya udah lanjut aja di sini aku lipat-lipatin kainnya teman-teman. Dan ini nggak langsung aku simpan sih. Dan aku juga setelah melipat kain ini nanti aku mau langsung tidur. Dan lipatan kain ini, lipatan pakaian ini aku letak aja di anak tangga ini teman-teman. Udah gitu aja teman-teman. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, kelancaran, rezeki dan umur yang panjang, serta dipermudah segala urusan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku doakan bagi pesakit semoga lekas sembuh ya, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Nah, ini lampu ruangan tamu udah aku matikan ya teman-teman, soalnya anak-anak kan pada tidur tuh ya di situ. Dan seperti di video sebelumnya aku juga udah pernah bilang kalau aku tuh udah nurunin tilam satunya di bawah. Jadi kami tuh tidurnya di sini teman-teman, lebih aman, adem gitu rasanya teman-teman ketimbang di dalam kamar. Nah itu Pak suami juga belum tidur. Intinya itu ini udah tengah malam ya teman-teman, masih aja berkegiatan ataupun berutinitas seperti ini. Oke lah teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang udah hadir di video kali ini. Dan bagi teman-teman yang udah menemani aku tadi dari awal-awal masak-masak rendang, bikin olahan daging kurban, sampai ini lagi aku melipat-lipat. Terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir, yang udah selalu support dan dukung channel ini. Yang bagi udah subscribe aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, salam kenal, aku ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai 2 anak yang saat ini tinggalnya di perantauan Malaysia. Aku berkegiatan keseharian aku itu ya ini lipat-lipat kain. Ya sebagai ibu rumah tangga pada umumnya masak-masak gitu ya teman-teman, beberes rumah gitu ya. Dan aku saat ini tinggalnya di rumah kontrakan. Dan jika teman-teman berkenan dengan salah satu video aku, teman-teman bisa nge-share-nya ke salah satu tab komunitasnya teman-teman. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir ya teman-teman. Semoga teman-teman tetap enjoy menonton video aku dan terinspirasi dan juga terhibur. Dan semoga teman-teman tidak pernah bosan-bosannya menonton video aku dan kembali lagi ke sini. Anggap aja rumah sendiri. Oke lah teman-teman, cukup sampai di sini dulu voice overnya, dan aku juga nggak tahu mau ngomong apa lagi. Semoga teman-teman tetap enjoy dan terinspirasi setelah menonton video aku. Dan aku akhiri sampai di sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bye bye. Good night teman-teman.